Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan hadis-hadis atau bab-bab ke depan yang akan kita sampaikan terkait dengan muamalah terhadap budak ya. Tentunya di zaman sekarang sudah tidak kita temukan lagi perbudakan ya. Tapi kita bisa mengambil faedah jika budak saja yang bisa kita jual belikan, diperjualbelikan, dibeli dan dijual dan dimiliki ya, diwariskan kepada ahli waris berikutnya ya. Itu saja ada aturannya dalam bersikap baik kepadanya padahal dimiliki, apalagi sekedar pekerja, pembantu yang kedudukan mereka lebih tinggi daripada budak ya. Jadi memang secara perbudakan sudah enggak ada lagi perbudakan. Yang kita dapat perbudakan terjadi kalau terjadi peperangan, maka yang kalah ditawan bisa dijadikan budak. Dan demikian juga apabila ternyata negara-negara bersepakat tidak ada perbudakan, maka boleh diikuti kesepakatan tersebut. Tetapi satu-satunya mungkin terjadi perbudakan adalah dengan peperangan, di mana pihak yang kalah kemudian dijadikan budak dan tawanan. Namun sekarang kenyataannya ada budak diperjualbelikan sudah tidak kita temukan lagi. Namun hadis-hadis terkait budak, bermuamalah baik terhadap budak, maka banyak hadis-hadisnya. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan di antara wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal dunia adalah untuk berbuat baik kepada para budak. Dan sering saya sampaikan, Islam datang bukan untuk mengadakan perbudakan, tidak. Tapi Islam datang di kondisi di mana perbudakan sudah merajalela di seantero dunia. Di Arab ada perbudakan, di Eropa ada perbudakan, ya. Di Inggris ada perbudakan, di mana-mana ada perbudakan. Akan tapi Islam datang kemudian mengatur karena perbudakan sudah berada di mana-mana, maka Islam datang mengatur perbudakan, adab terhadap budak-budak, bahkan memotivasi untuk memerdekakan budak, sehingga banyak sekali dalil tentang keutamaan memerdekakan budak. Secara langsung memerdekakan budak atau dengan memotivasi memerdekakan budak dalam rangka membayar kafarah, dalam rangka membayar apa? Kafarah ya. Sehingga kalau kita perhatikan syariat Islam justru ingin agar budak-budak dibebaskan. Akan tapi tentunya ada sebagian yang memerdekakan, ada sebagian yang tidak memerdekakan. Maka datanglah aturan-aturan dalam Islam terkait dengan para budak ya. Di antaranya tentang bagaimana berakhlak terhadap mereka. Tapi bab 82, babu husnil milkah. Ada yang mengatakan milakah ya. Yaitu husnil milkah atau husnil milkah maksudnya adalah bersikap baik terhadap mulkul yamin. Terhadap mulkul yamin. Mulkul yamin maksudnya adalah budak ya. Ada yang mengatakan dikatakan mulkul yamin ya. Karena mulk artinya kepemilikan dan yamin maksudnya tangan, artinya dipegang oleh tangan kanan. Bahwasanya ini adalah harta atau kepemilikan yang mulia, sehingga diidhafahkan, disandarkan kepada tangan kanan, mulkul yamin. Ya, mulkul yamin yaitu yang dimiliki, yang dipegang oleh tangan kanan, menunjukkan akan mulianya kepemilikan ini, mulianya budak. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang bagaimana bersikap baik terhadap para budak. Beliau berkata, qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Umar bin Al-Fadl, qala haddatsana Nu'aim bin Yazid, qala haddatsana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala. Di sini dalam sebagian teks ada Al-Adabul Mufrad dikatakan dari Ali bin Abi Talib salawatullahi alaihi, yaitu bersolawat kepada Ali bin Abi Talib. Terkadang dalam sebagian teks dari Ali bin Abi Talib alaihi salam. Ini kata para ulama menjelaskan yang menambah-nambah
sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Ini adalah penasakh yang menasakh apa? Hadis ini. Mereka nambah untuk Ali, mereka bilang alaihi salam atau salawatullah alaihi. Dan kita tahu namanya salawatullah alaihi itu khusus buat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alaihi salam itu juga adalah syiar untuk para nabi. Dan ini telah diperingatkan oleh para ulama tentang tasarruf atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian penasakh hadis-hadis. Ketika mereka melewati nama Ali bin Abi Thalib, mereka terkadang memuliakan Ali dengan tambahan seperti alaihi salam atau salawatullah alaihi, itu sallallahu alaihi. Tentunya ini tidak benar karena Ali bin Abi Thalib sama seperti para sahabat yang lain, maka kita menggunakan syiar yang sama, itu radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Adapun alaihi salam maka itu sudah menjadi syiar untuk para nabi. Kita bilang Musa alaihissalam, Idris alaihissalam. Tidak kita tempelkan kepada para sahabat atau orang soleh biasa. Tidak kita tempelkan. Jadi alaihissalam untuk para nabi. Apalagi sallallahu alaihi wasallam, maka itu khusus buat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa kita boleh bilang misalnya Ustadz Fulan alaihissalam. Secara bahasa boleh. Karena kita setiap hari mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Kita bilang alaihi salam secara bahasa boleh itu doa. Tetapi jadi urf sekarang namanya alaihi salam untuk para nabi. Dan sallallahu alaihi wasallam adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh enggak kita bilang misalnya Ustadz fulan radhiyallahu anhu? Boleh, itu kan doa. Semoga Allah meridainya, ya. Sama kita sekarang sudah istilah kalau dia bilang rahimahullah berarti sudah meninggal dunia. Padahal kita boleh ucapkan kepada orang hidup si fulan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Maksud saya secara bahasa itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi syiar, maka kita harus khususkan syiar tersebut pada penempatannya. Maka misalnya kita mengatakan radhiyallahu anhu adalah untuk sahabat. Alaihi salam untuk para nabi. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk para ulama selain para sahabat kita bilang rahimahullah kalau sudah meninggal dunia. Jadilah kita berjalan dengan tradisi ini atau urf ini. Adapun kalau seorang kemudian mengatakan Ali alaihi salam. Jadi pertanyaan, kenapa alaihi salam? Kenapa sahabat yang lain tidak? Kalau boleh kita bilang alaihi salam, maka Abu Bakar dan Umar lebih utama untuk kita bilang alaihi salam. Ya, kenapa Ali saja dengan alaihi salam? Ya. Yang jelas ini bukanlah disebutkan oleh para perawi, tapi ini adalah penasakh yang menasakh hadis-hadis ini. Mereka terkadang tasarruf, yaitu mereka rubah-rubah, mereka tambah. Untuk Ali mereka mengatakan alaihi salam atau salawatullahi alaihi. Ini tidak dilakukan oleh Imam Bukhari, tapi yang menasakh dari Imam Bukhari dia nambahkan hal ini. Bahasa ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi dalam surat Al-Ahzab. Ya. Jadi yang tertulis di sini haddatsana Ali bin Abi Thalib salawatullah alaihi, telah menyampaikan kepada kami Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Ya. Kita bilang ini buat siapa? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rubah, kita bilang haddatsana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhu. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma thaqul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya sudah berat, qala, dia berkata, "Ya Ali, itini bi tabaqin aktubu fihi ma la tadhillu ummati ba'di." Wahai Ali, datangkanlah kepadaku satu tabaq, ada yang mengatakan maksudnya katif, yaitu punggung hewan, tulang hewan, karena punggung ini besar sehingga mudah untuk ditulisin. Ambillah tulang kering untuk aku menulis wasiat di situ, dengan wasiat yang umatku tidak akan tersesat setelahku. Rasulullah dalam kondisi thaqul, dalam kondisi sakit keras. Fa khasyitu an yasbiqani, aku khawatir, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ketika aku cari katif, cari pundak tulang hewan, aku khawatir aku balik beliau sudah meninggal dunia, maka aku khawatir dia mendahuluiku. Rasulullah suruh aku carikan tulang. Fakultu, aku berkata, inilah ahfadhu min dhira'i sahifah. Aku bisa hafal ya Rasulullah, tidak perlu apa? Ditulis di tulang. Sampaikan saja, aku bisa hafal.
Aku bisa hafal apa yang akan kau sampaikan, ya. Wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi. Dalam riwayat ini dikatakan adalah kepala Rasulullah SAW berada di antara dhira'i, itu di sini, wa 'adudi. Adud itu ini, lengan atas, dhira' itu lengan bawah. Rasulullah SAW di kepala, Ali begini, ya. Faja'ala yusi bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum. Maka Rasulullah pun mulai memberi wasiat agar perhatian terhadap salat, terhadap zakat dan terhadap para budak. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu. Rasulullah terus mengucapkan demikian. Perhatikan salat, perhatikan zakat dan perhatikan budak-budak. Sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Wa amruhu bi syahadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau menyuruh Ali untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah man syahida bihima, atau beliau berkata amruhu bi syahadati, dan beliau memerintahkan untuk bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, man syahida bihima hurrima 'alan nar. Siapa yang bersaksi dengan keduanya dengan syahadatain maka diharamkan di atas api, diharamkan dari api neraka jahanam. Taib, hadis ini ya dibahas oleh para ulama karena ada lafal-lafal yang menyelisih hadis-hadis yang masyhur, ya. Seperti kita tahu hadis yang masyhur yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW meninggal bukan di pangkuan Ali, tapi Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang masyhur juga Rasulullah SAW ketika meninggal beliau hanya berkata as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, kerjakan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Tidak ada namanya zakat. Rasulullah tidak pernah mengatakan as-salat az-zakat. Tambahan zakat ini juga adalah tambahan yang dijelaskan akan kelemahannya oleh para ulama. Dan ternyata hadis ini datang dari riwayat Nu'aim bin Yazid. Nu'aim bin Yazid meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dia adalah perawi yang majhul. Sehingga hadis ini secara sanad adalah lemah. Akan tapi Rasulullah SAW sebelum meninggal berwasiat untuk perhatian terhadap salat dan terhadap budak-budak. Hadisnya sahih, datang dalam banyak hadis, ya. Jadi kita jelaskan tentang hadis ini meskipun sanadnya lemah. Intinya bahwasanya Ali ketika itu hadir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ingin Ali mendatangkan katif yaitu tulang agar Nabi menuliskan wasiat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, sampaikan saja. Aku bisa hafal apa yang aku sampaikan, ya. Aku bisa hafal. Ya, artinya hafalanku kuat untuk menghafal wasiatmu, saya bisa hafal. Kalau mencari tulang khawatir Ali keluar cari tulang, Rasulullah SAW keburu meninggal, ya." Akhirnya Rasulullah SAW pun di pangkuan Ali bin Abi Thalib di antara dua lengannya, lengan bawah dan lengan atas itu kepala Nabi kira-kira begini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Rasulullah SAW sebelum meninggal berkata, salat, zakat, wa ma malakat aymanukum. Ya, ini datang dalam riwayat ini. Akan tapi seperti saya katakan tadi, hadis ini secara sanad adalah hadis yang lemah. Tetapi secara matan ada yang bagian yang benar, ada yang bagian yang tidak benar. Adapun bagian yang tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW wafat di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW meninggal di pangkuan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ini yang lebih benar. Kemudian yang kedua tadi wasiat Ali bin Abi Thalib, wasiat Nabi SAW ada menyebut zakat. Ternyata yang benar tidak ada zakat, yang ada cuma as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah salat, perhatikan salat dan perhatikan juga budak-budak kalian. Syariat mengingatkan tentang keutamaan berbuat baik kepada para budak. Datang dalam ayat, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadalah kepada Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian.
wa bidzil qurba dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakini dan juga kepada fakir miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang ada hubungan kekerabatan dan tetangga yang juga yang tidak ada hubungan kekerabatan, was sahibi bil jambi dan berbuat baiklah kepada teman dekat, ada yang mengatakan istri, wa ibnis sabil dan berbuat baik jugalah kepada musafir yang kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum dan berbuat baiklah juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk berbuat baik kepada sekelompok orang. Di antaranya adalah wa ma malakat aymanukum, budak-budak yang kalian miliki. Ini menunjukkan syariat memberi perhatian terhadap para budak. Demikian juga dalam hadis yang sedang kita bahas ini, dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW sebelum meninggal, apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Dan perhatian terhadap salat dan budak ya menjadi sangat penting dari dua sisi, atau perhatian terhadap budak menjadi penting dari dua sisi. Sisi pertama, Rasulullah ketika mengatakan wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ternyata Rasulullah SAW gandengkan dengan salat. Rasulullah tidak menyebutkan yang lainnya. Adapun sebagian orang mengatakan sebelum Nabi meninggal ini mengatakan ummati, tidak ada hadis yang sahih demikian. Yang ada Rasulullah SAW mengatakan as-salat wa ma malakat aymanukum. Di sini Rasulullah mengatakan salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian, menunjukkan berbuat baik kepada budak itu penting karena digandengkan dengan apa? Salat. Dan salat adalah perkara yang besar. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada budak itu sangat besar pahalanya karena Rasulullah SAW mewasiatkannya menjelang Rasulullah SAW wafat. Dan kita tahu kalau orang mau meninggal dia pasti berwasiat dengan sesuatu yang dia anggap penting. Oleh karenanya berbuat baik kepada budak adalah perkara yang penting, yang penting. Karena diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal dunia. Dan saya katakan tadi, memang budak sudah tidak ada, tetapi budak saja yang dimiliki oleh seseorang bisa dijual belikan, dia bisa beli, dia bisa jual, dia bisa tawar-tawaran, dia bisa perintahkan. Itu saja dimiliki oleh seorang diwasiatkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepadanya, apalagi yang derajatnya di atas budak yang bukan kita jual belikan, seperti pembantu kita, asisten rumah tangga, seperti supir kita, seperti pegawai kita, bawahan kita. Tentunya lebih utama mereka untuk kita berbuat baik kepada mereka karena kedudukan mereka tidak seperti budak. Maka seorang menurut saya ketika dia bermuamalah dengan pembantunya, bermuamalah dengan supirnya, bermuamalah dengan pegawainya, hendaknya cari pahala dari sisi tersebut. Cari pahala dari sisi tersebut. Ya. Kita tahu bahwasanya para pegawai, para pekerja, apalagi mereka memiliki kekurangan. Ya. Nah, kita harus punya sikap dalam menghadapi kekurangan tersebut, berbuat baik kepada mereka, menasihati mereka, menginginkan kebaikan kepada mereka, dan kita niatkan ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika berbuat baik kepada budak pahalanya besar, maka berbuat baik kepada orang-orang seperti ini yang kedudukannya mirip budak, bahkan lebih tinggi daripada budak karena tidak bisa diperjualbelikan. Ya, tentu utama bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan saya ingatkan juga bahwasanya asisten rumah tangga bukan budak ya, karena sebagian orang menganggap asisten rumah tangga sebagai budaknya. Akhirnya dia nakalin, dia ada yang digaulin, ada yang ini namanya kurang ajar ya. Mau zina aja pakai cari-cari dalil ya. Tidak boleh. Sama pembantu zina ya boleh. Oleh karenanya ibu-ibu yang kalau punya pembantu di rumah, asisten rumah tangga wanita, maka disuruh berjilbab yang syar'i ya. Pakai pakaian yang baik, tidak boleh berpenampilan berhias di depan suami. Ada sebagian pembantu pakai ginju, pakai macam-macam ya ini. Nah, kalau suami salah ngelirik bukan bahaya ya. Ya. Oleh karena ini bahwasanya ini wanita ini bukan budak. Kalau budaknya suami boleh digoles, ini bukan budak, ini orang, terkadang istri orang lain. Tetapi kalau dia gadis ini bukan budak, maka tidak boleh dimuamali seperti muamalah apa? Budak.
Dan bilang sama dia, kamu tidak boleh berhias depan apa? Suami, tidak boleh. Harus berpakaian syar'i di hadapan apa? Suami. Jangan para ibu-ibu menggampangkan masalah ini. Karena telah menghadirkan wanita asing, wanita ajnabiyah di rumah. Kalau wanita tersebut ternyata menggoda, ternyata berhias, suaminya bisa saja imannya lagi lemah kemudian tergoda dengan asisten rumah tangga. Tapi intinya berbuat baik kepada mereka ini sangat dianjurkan. Taib hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Penuhi undangan, kalau ada yang mengundang untuk acara walimah maka penuhilah. Wala taruddul hadiyah, dan janganlah menolak hadiah. Kemudian yang terakhir adalah wala tatribul muslimin, dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Di sini ada 3 wasiat dari Nabi. Pertama, memenuhi panggilan undangan walimah, yang kedua tidak menolak hadiah, dan ketiga jangan mukul kaum muslimin. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini husnul milkah, dalam bab berbuat baik kepada para budak, yaitu Imam Bukhari seakan-akan mengatakan, ketahuilah tidak boleh kalian memukul para budak, karena para budak itu meskipun budak kalian, mereka termasuk dari kaum muslimin. Dan Rasulullah mengatakan wala tadribul muslimin, jangan mukul kaum muslimin, itu tidak ada alasan kemudian mukul mereka. Ingat, budak adalah kaum muslimin, meskipun itu milikmu, meskipun itu kau bisa jual belikan, meskipun bisa kau wariskan kepada ahli warismu, itu pun dia termasuk kaum muslimin, maka tidak boleh engkau memukulnya. Apalagi yang dia lebih tinggi kedudukannya daripada budak, seperti pembantu, pekerja, maka tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang-orang tersebut. Justru kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di sini ada 3 wasiat. Wasiat yang pertama, Nabi menyuruh untuk memenuhi panggilan undangan. Tentunya undangan ada macam-macam ya. Ada undangan walimah ada walimah pernikahan, ada orang walimah baru syukuran, ada walimah menempati rumah baru ya. Syukuran banyak, naik jabatan lah, apalah ya. Ada walimah sebagian orang walimah khitanan ya. Banyak walimah. Yang wajib dijelaskan oleh para ulama adalah walimah al-urus, yaitu walimah pernikahan. Ini hukumnya wajib untuk dipenuhi undangan jika tidak ada uzur syar'i. Kenapa? Karena di antara sunnah yang penting ketika menikah adalah mengadakan walimah. Karena dengan walimah maka pernikahan tersebut dilakukan secara diumumkan secara terang-terangan. Untuk membedakan dengan sifah. Sifah adalah zina. Kalau zina orang diam-diam, sembunyi-sembunyi, maka pernikahan kita bikin walimah dan kita bersenang-senang dengan walimah tersebut, dan inilah syar'i, inilah perkara yang mubah untuk membedakan dengan zina yang dilakukan oleh orang manusia dengan apa? Diam-diam. Maka menghadiri acara kegembiraan tersebut hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada uzur syar'i. Seperti misalnya harus safar misalnya. Atau misalnya di hari yang sama ada yang mengundang lebih dahulu daripada dia ya. Atau misalnya di walimah tersebut ternyata ada kemungkaran dan dia tidak bisa mengingkarinya ya. Dan macam-macam ya, ada uzur syar'i ya. Jika tidak ada uzur syar'i maka hendaknya dia hadir. Atau ternyata ada maslahat besar yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia sudah ada janji yang lain sebelum itu ya, itu lain cerita ya. Ya. Tetapi kalau walimah yang lain ya, seperti undangan makan umum, ayo makan di rumah yuk. Wajib atau sunnah? Sunnah kita penuh, tidak wajib. Dan ini undangan apa? Walimah pernikahan atau walimah makan-makan? Cuma makan-makan aja. Oh, berarti hukumnya apa? Sunnah. Kambing apa tempe? Kambing. Oh, saya insya Allah datang kalau kambing. Kalau tempe saya lagi sibuk. Jadi walimah banyak. Tapi intinya kalau kita penuhi walimah tersebut tidak dapat pahala. Undangan makan, siapa mengundang kalau kita mampu dapat pahala. Ada walimah syukuran, ada walimah nempati rumah, ada walimah khitanan, ya. Ya, ada walimah undangan biasa, undang makan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajibud da'iya,
penuhilah undangan orang yang mengundang. Ini wasiat yang pertama. Adapun yang perkara kedua, wasiat yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan wala taruddul hadiyah. Janganlah kalian menolak hadiah. Ada orang kasih hadiah maka terima. Sekecil apapun hadiah tersebut terima. Untuk menyenangkan hatinya. Untuk menyenangkan apa? Hatinya. Terkadang bahkan mungkin kita tidak perlu, kita ambil, kita kasih orang lain. Kecuali dia bermaksud hadiah tersebut untuk kita pakai, maka kita jelaskan, ini saya tidak bakalan pakai. Saya tidak biasa pakai ini. Mungkin bermanfaat kok kasih orang. Ya. Tergantung tujuan dia. Kalau tujuan dia kasih sesuatu kita untuk kita pakai, ternyata kita nggak bisa pakai benda tersebut, makanya kita tolak secara halus. Artinya ada udzur syar'i kita untuk menolak hadiah. Tapi kalau ternyata dia tidak mensyaratkan kita pakai atau sesuatu, ya, terima. Ya. Terima ya. Dan kalau kita kurang suka, kita kasih orang lain, tidak ada masalah. Sehingga kita tidak menyakiti hatinya. Karena seorang senang kalau beri hadiah, diterima hadiahnya. Karena tujuan dia beri hadiah untuk bisa menyenangkan kita. Kecuali hadiah-hadiah tersebut ada udang di balik batu. Ya. Seperti hadiah tersebut adalah untuk menyuap. Ini tidak boleh. Kata dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang membeli riswah, yang beri suap dan yang menerima suap. Ini terlaknat. Kasih hadiah. Namakan hadiah, tapi ternyata namanya apa? Riswah. Suapan. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Gratifikasi. Bukan gratisisasi ya, gratifikasi. Namanya gratifikasi namanya, dan undang-undangnya ada bahkan dibuat undang-undang, hukumnya haram, tidak boleh terima ya. Meskipun dinamakan dengan hadiah, enggak boleh. Ya. Nyogok supaya proyek lancar. Ini namanya riswah, enggak boleh. Ada orang teman datang pada saya, Ustaz, saya ada proyek gini dengan sebagian pemerintah, tapi saya suruh bayar sekian. Haram. Tidak boleh. Hidup cuma sekali, tidak usah spekulasi. Masih banyak cara makan halal. Kalau cuma buat makan, buat hidup, tidak usah seperti itu ya. Kalau sudah terjebak sekali, terus-terusan, akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran syaitan tersebut. Alhamdulillah. Saya sampaikan bahwasanya harta sudah tertulis. Kau cari dengan cara halal, cara haram hasilnya sama, nominalnya sama. Nominalnya sama. Cara halal dapatnya sama dengan kau menggunakan cara haram. Meskipun di depan matamu seakan-akan untungnya banyak, ketahuilah nanti nominalnya sama. Kau ambil cara haram nanti habis juga. Oleh karena betapa banyak orang memperoleh harta dengan cara haram tidak berkah, mereka sendiri sadar. Entah kemana uang saya dulu, Ustaz. Uang saya untung sekian, hilang semua begitu saja. Hilang semua begitu saja. Tahu bahwasanya harta tersebut tidak berkah. Kembali nominalnya sama seperti kalau dia tidak mendapat itu semua, nominalnya sama. Karena rezeki sudah tertulis. Mau kau kelihatannya dapat banyak, toh nanti ujungnya sama saja. Oleh karenanya kalau ada harta dengan cara yang haram, tinggalkan. Insyaallah Allah kasih ganti yang lebih baik. Nah, kalau hadiah tersebut ternyata ada udang di balik batu, seperti untuk menyogok, maka tidak boleh diterima. Karena yang menyogok dan disogok terlaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Enggak ada. Dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadiyatul ummal ya. Ya, hadiahul ummal gulul ya, sungguhnya hadiah yang diberikan kepada para pegawai ya dalam rangka sesuatu ya, maka itu juga adalah gulul. Gulul itu adalah asalnya adalah harta rampasan perang. Kalau terjadi peperangan ada ghanimah, diambil sebelum pembagian. Harusnya ghanimah dikumpulkan dulu, baru kemudian sang panglima membagi kepada pasukan dengan aturan-aturannya. Ini ada orang yang ngambil dulu sebelum dibagi-bagi. Rasulullah mengatakan orang seperti ini telah mengambil harta ya, api neraka. Maka kalau ada pegawai kemudian diberi hadiah oleh masyarakat karena dia sebagai pegawai, maka itu hadiah yang haram, tidak boleh dia terima. Itu adalah gulul ya. Sebagaimana kisah Ibnu Lutbiyah ketika ditugaskan oleh Nabi untuk mengambil harta zakat, maka ketika dia mengambil harta zakat mungkin dia bersikap baik, akhirnya ada seorang kasih hadiah buat dia. Maka setelah itu dia antarkan harta zakat, dia bilang ini adalah harta kaum muslimin, ada hadiah buat saya, diberikan oleh masyarakat. Maka Nabi SAW pun marah.
Dia mengatakan halla jalasa fi baiti ummihi. Coba dia duduk di rumah ibunya, bukan sebagai petugas kami. Apakah akan ada orang kasih dia hadiah? Tentunya tidak. Dia dikasih hadiah oleh masyarakat karena dia seorang pejabat. Seandainya dia bukan pejabat, dikasih hadiah atau tidak? Tidak. Beda kalau yang kasih teman lamanya, teman SMA yang sering kasih hadiah dulu kenal. Itu berarti dia dikasih hadiah bukan karena sebagai pejabat, tapi karena teman. Tapi kalau dia kasih hadiah karena dia sebagai pejabat, maka tidak boleh diterima. Ini hadiah yang hukumnya haram. Karena pemberian pasti punya pengaruh. Akhirnya sang pejabat tersebut akhirnya enggak enak, enggak penakan, pekaiwu, akhirnya memutuskan aturan-aturan yang condong kepada orang yang beri hadiah. Manusia lemah, ketika disi harta dia menjadi tunduk. Demikian juga misalnya guru-guru yang dikasih hadiah oleh wali murid, ya, wali muridnya senang sama sang guru, kemudian transfer secara khusus kepada sang guru. Namanya sang guru tersebut akhirnya hukum asli tidak boleh terima. Kenapa? Dia akan condong kepada murid tersebut karena bapaknya baik. Condong kepada murid tersebut karena bapaknya baik, karena orang tuanya baik. Sering kasih hadiah, dibelikan baju, dikasih transfer uang, dikasih hadiah. Sehingga dia lebih fokus kepada anaknya daripada anak-anak yang lain. Sehingga muncullah ketidakadilan dalam mendidik. Ini tidak mungkin dia bilang saya terima dan saya adil, enggak mungkin, mustahil. Kecuali semua wali murid kasih dia semua, baru dia adil. Kalau semua kasih nominalnya beda, pasti dia ada kecenderungan. Manusia lemah. Ketika dia terima hadiah dari wali murid, dia condong kepada murid tersebut. Dan ini tidak baik bagi sang murid. Dan mudarat bagi sang murid yang dia sayangi tersebut, dan mudarat bagi murid-murid yang lain. Yang lain kurang perhatian, yang ini terlalu diperhatikan, terkadang tidak maju gara-gara terlalu diperhatikan. Salah dibiarin aja, ya, melanggar dibiarin aja. Kenapa? Karena bapaknya selalu store uang sama dia. Oleh karena hukum asal kalau orang kasih hadiah kita terima, kecuali hadiah tersebut ada maksud, ada udang di balik batu yang maksud tersebut tidak baik, maka kita tolak. Tidak boleh terima. Wasiat yang ketiga dalam hadis ini yaitu Rasulullah mengatakan wala tadribul muslimin, janganlah kalian memukuli kaum muslimin. Meskipun budak kau miliki, ingatlah dia seorang muslim, karena budak ada yang muslim. Dan dia telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia juga punya hak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau pukul dia. Dia budak tapi dia seorang muslim dia boleh dihinakan, ya. Kalau budak demikian tidak boleh kita zalimi, apalagi pembantu biasa. Asisten rumah tangga, supir kita, pegawai, tidak boleh kita zalimi. Berusaha kita cari pahala dengan berbuat baik sama dia. Jadi masalah terkadang seorang berbuat baik sama orang-orang jauh, ya. Tapi sama rumah ibu pembantu sendiri kurang baik. Sama orang lain baik, sama supirnya sendiri dia kurang baik, ya. Sekarang dia mengatakan sudah, supir pembantu saya kasih gaji, enggak perlu ditambahin lagi. Tapi ketemu orang yang tidak kenal dia kasih, ketemu satpam mana dia kasih. Sementara pembantunya sendiri tidak baikin. Ya, mereka lebih utama untuk kita baikin karena mereka bekerja untuk kemaslahan kita secara langsung. Oleh karenanya nasihat untuk saya pribadi juga para hadirin hadirat, terutama ibu-ibu, ya, hendaknya mencari pahala dengan berbuat baik kepada pembantu kita, para pekerja kita, supir kayak pembantu, kayak satpam, kayak apa, kayak berbaik sama mereka. Mereka tentu punya kekurangan, ya. Kita maafkan kekurangan tersebut dan kita berbaik sama mereka. Dan jangan sampai kita zalim mereka, apalagi saya mukul. Ingat mereka juga orang Islam. Mereka juga ya salat, mereka juga terkadang punya anak, terkadang mereka juga punya suami, pembantu-pembantu. Kemudian kita zalimi tentu tidak boleh. Bagaimana kalau kita pada posisi mereka, tentunya sungguh mengenaskan kondisi kalau majikannya ternyata galak, ternyata jahat. Taib. Jadi maksud dari hadis ini adalah wasiat yang ketiga, jangan memukuli kaum muslimin karena budak termasuk dari kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikut, hadis yang ketiga masih dalam bab husnil milkah, yaitu berbuat baik kepada para budak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata
ittaqullaha fima malakat aymanukum. Di antara perkataan Nabi sebelum beliau meninggal, beliau berkata, as-salata as-salat, yaitu ilzamus salat atau addus salat. Lazimilah salat. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Kemudian ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kepada Allah dalam bersikap terhadap budak-budak kalian. Hadis ini secara sanad juga bermasalah, ya. Karena dalam sanadnya ada seorang perawi namanya Mughirah, dan namanya adalah Ibnu Miksam Ad-Dabbi, Ibnu Miksam Ad-Dabbi, dan disebutkan oleh para ahli jarh wa ta'dil bahwasanya dia seorang mudallis dan dia telah melakukan an-anah. Mudallis kalau dalam riwayatnya dia bilang an fulan, maka riwayatnya tidak diterima. Dia hanya diterima kalau dia mengatakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, atau akhbarani, atau sami'tu, aku telah mendengar. Adapun dia mengatakan dari fulan, maka tidak diterima karena dia mudallis. Ini pembahasan dalam ilmu mustalah al-hadis, ya. Jadi di antara perbuatan mudallis, misalnya dia meriwayatkan si A meriwayatkan dari B, dia mengatakan an B an C. Dan B dan C ini satu zaman dengan dia. Artinya dia berguru kepada si B, si A ini berguru kepada si B, si A juga berguru kepada si C. Masalahnya si A ini dalam hadis ini dia tidak meriwayatkan langsung dari C, tapi dia meriwayatkan dari B dulu, baru kemudian dari apa? C. Faham? Masalahnya si B ini rawi yang lemah. Maka dia jatuhkan rawi tersebut, dia langsung bilang an C. Kalau diketahui dia suka berbuat demikian, dia mudallis, suka menjatuhkan rawi di antara dia dan rawi berikutnya, maka perawi ini yang disebut mudallis ini kalau dia meriwayatkan hadis tidak diterima. Kecuali dia bilang sami itu aku mendengar si C, itu baru kita pastikan berarti dia langsung dari si C. Adapun kalau dia cuma bilang an dari si C, bisa jadi dia ngambil dari jalur yang lain sebelum si C. Dari B dulu, dari D dulu, baru kemudian si C. Ternyata B dan D adalah rawi yang dhaif atau bermasalah. Supaya riwayatnya diterima, dia jatuhkan B dan D ini, dia langsung ke si C, tapi dia menggunakan lafal dari. Faham? Maka orang seperti ini periwayatnya tidak diterima kecuali dia menyampaikan riwayat dari atas dengan mengatakan sami'tu, aku mendengar, atau haddatsani, dia telah bercerita langsung kepadaku. Maka kalau dia meriwayatkan hadis dengan mengatakan aku mendengar, atau si fulan telah bercerita langsung kepadaku, maka kemungkinan dia melewati jalur lain tidak ada. Oleh karena itu riwayatnya baru diterima jika dia menggunakan haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, atau sami'tu, aku mendengar darinya. Adapun kalau dia menggunakan an-anah, yaitu an dari, maka tidak diterima karena dia adalah mudallis. Oleh karenanya hadis ini hadisnya lemah karena ada perawi yang mudallis namanya Mughirah. Tadi Ibnu Miksam Ad-Dabbi, dan dia telah melakukan an-anah sehingga hadisnya tidak diterima. Akan tapi secara makna, ya, hadis ini adalah hadis yang secara maknanya sahih. Karena sudah kita sebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW sebelum meninggal berkata, as-salata wa ma malakat aymanukum. Dirikanlah salat, perhatianlah terhadap salat, dan juga perhatikanlah terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ya, jadi ikhwan kita ini cari pahala dari segala sisi. Cari pahala dengan salat, hubungan kita dengan Allah. Cari pahala dengan hubungan kita dengan pekerja kita, pembantu kita, supir kita. Cari pahala dengan hubungan yang baik dengan karib kerabat. Cari pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Cari pahala dengan hubungan baik dengan teman. Cari pahala dengan hubungan baik dengan guru. Cari pahala dengan hubungan baik dengan murid. Segala sarana yang kita bisa dapat pahala kita lakukan. Hidup cuma sebentar. Ada kesempatan berbuat baik. Tentunya bukan berarti kita berbuat baik kepada budak atau berbuat baik kepada pembantu, kepada pekerja, pegawai, bukan berarti tidak boleh kita omeli, tidak boleh kita tegur, boleh. Justru itu untuk mendidik mereka, tapi ada batasan-batasannya. Baik, bab berikutnya, bab su'il milkah. Bab tentang berbuat buruk kepada budak, sikap buruk terhadap budak. Ini tentu tidak baik.
Taib di sini Rasul Imam Bukhari membawakan hadis, dia berkata qala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu linnas, adalah Abu Darda beliau berkata kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatirah bid dawabi qad arafna khiyarakum min shirarikum. Kami lebih tahu daripada kalian, daripada dokter-dokter tentang hewan-hewan. Kami ngerti tentang tentang manusia, tentang hewan-hewan. Kami lebih tahu daripada kami lebih tahu tentang kalian daripada dokter-dokter terhadap hewan-hewan yang dia obati. Al-bayatirah yaitu maksudnya dokter atau tabib kalau zaman dahulu. Tabib yang mungkin mengobati yang dia obati mungkin hewan atau yang lainnya. Kata Abu Darda, nahnu a'rafu bikum, kami lebih tahu tentang kalian wahai masyarakat daripada pengetahuan tabib kepada yang dia obati. Maksudnya apa? Kata Abu Darda, qad arafna khiyarakum min shirarikum. Kami tahu di antara kalian mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu dengan tanda-tanda alamat-alamat kami tahu yang baik mana, yang buruk yang mana. Setelah dijelaskan, amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Adapun orang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Ini orang terbaik. Siapa orang terbaik? Yang kita berharap dia melakukan kebaikan dan kita tidak takut sama sekali dengan keburukannya karena kita merasa aman, dia tidak berbuat buruk. Wa amma syirarukum, adapun orang terburuk di antara kalian, falladhi la yurja khairuhu, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Wala yu'manu syarruhu, dan tidak kita merasa aman dari keburukannya, kita khawatir dia berbuat buruk kapan-kapan saja. Wala yu'taqu atau wala yu'tiqa muharrarahu atau wala yu'taqu muharraruhu, yaitu orang yang dia sudah memerdekakan budaknya namun budaknya tersebut masih disikapi seperti budak yang tidak dimerdekakan. Mungkin dia berkafarah, dia merdekakan budakku saya merdekakan kamu. Tapi tetap aja disuruh-suruh, diperintah-perintah, diberi beban dengan beban yang berat. Ini statusnya merdeka tapi tidak dimerdekakan. Ini berarti bersikap buruk kepada budak. Ini maksud saya hadis ini yang jadi perhatian kita pada poin yang terakhir. Taib, hadis ini menjelaskan bahwasanya tabib ketika mengobati hewan, onta sakit dia obati, kambing sakit dia obati, sapi sakit dia obati. Dia punya ilmu dan dia tahu hewan ini begini, kambing ini begini, sapi ini begini, obatnya gimana. Kata Abu Darda, tabib mengerti tentang hewan-hewan yang dia obati. Kami lebih mengerti tentang kalian daripada tabib terhadap hewan-hewan tersebut. Kami lebih mengerti tentang kalian. Maksudnya apa? Kami tahu mana yang baik dan mana yang buruk di antara kalian. Ada tanda-tandanya. Kemudian dijelaskan orang yang terbaik di antara kalian, tanda-tandanya apa? Yang diharapkan dia melakukan kebaikan dan kita merasa aman dari keburukannya. Orang ini tidak akan berbuat buruk. Kita kenal dia. Sudah kita kenal dia sejak lama dan kita tahu orang ini bukan orang buruk. Justru diharapkan dia berbuat baik. Diharapkan kebaikannya. Adapun seburuk-buruk kalian adalah orang la yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan tidak kita merasa aman dari keburukan. Bisa suatu waktu dia berbuat keburukan. Ini orang yang terburuk. Jadi di antara barometer al-khairiyah dan keburukan, keterbaikan, keterburukan, kita lihat orang tersebut. Orang ini kalau ternyata dikenal di masyarakat baik, ini orang insyaallah baik. Dan kita tidak merasa takut sama sekali dia mau zolimi kita, tidak takut dia nipu kita, tidak takut dia main belakang. Ini orang terbaik. Karena kita tidak melihat dia kecuali kita berharap kebaikan darinya. Adapun kekhawatiran tentang dia sama sekali tidak ada. Kenapa? Akhlaknya baik, sudah nampak dalam perjalanan hidupnya orang ini adalah seperti itu. Maka orang ini orang yang terbaik. Adapun orang yang terburuk adalah orang yang orang ini apa kebaikan yang diharapkan darinya? Enggak ada. Di mana-mana selalu bikin apa? Masalah. Sehingga orang yang terburuk adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan diwaspadai, dikhawatirkan tentang keburukannya. Ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi." Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat karena takut dengan lisannya yang buruk. Khawatir sama dia, saya tidak harap kau main sama dia. Orang itu bahaya. Ini berarti orang terburuk. Kita tahu dengan tingkah lakunya,
dengan sikap-sikapnya, dengan tulisan-tulisannya, maka kita khawatir tentang dia. Di antaranya orang yang terburuk adalah wala yu'taqu muharraruhu. Dia sudah memerdekakan budaknya, namun dia tidak, secara status budaknya sudah merdeka, namun kenyataannya secara praktek dia belum merdekakan, masih disuruh-suruh, masih ditahan-tahan. Ini namanya dia berbuat buruk kepada budak. Seorang kalau sudah merdekakan budaknya, kalau dia sudah merdekakan karena bayar kafarah misalnya, atau dia ingin mencari pahala di sisi Allah, dia mengatakan kamu merdeka, maka jangan lagi disikapi dengan sikap seakan-akan dia masih budak. Tidak, tentu tidak boleh. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Hurais bin Utsman an Ibni Hani an Abi Umamah sami'tuhu yaqul. Abu Umamah berkata, al-kanud alladhi yamna'u rifdahu. Al-kanud yang Allah sebutkan, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu adalah orang yang suka kanud, berkeluh kesah. Di sini ditafsirkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, al-kanud alladhi yamna'u rifdahu, yaitu orang yang menghalangi silaturahmi. Dia tidak menyambung silaturahmi, atau dia tidak berbuat baik. Dia punya kebaikan tapi dia cegah. Dia tidak berikan kepada orang lain. Wa yanzilu wahdahu, dan dia kalau bersafar kemudian dia mampir sendiri, mojok sendiri. Biasanya orang kalau lagi singgah rame-rame, sekelompok orang, dia singgah sendiri di pojok, tidak mau gabung sama yang lain. Supaya apa? Orang tidak makan makanan dia. Pelit, dia mojok. Ada enggak yang makan di pojok sana? Wa yadribu abdahu, dan dia mukul apa? Mukul budaknya. Dia mukul budak. Ini al-kanud. Al-kanud ditafsirkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah taala, alladhi, itu orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Berkeluh kesah, suka mengeluh, tidak bersyukur. Kata Hasan al-Basri, al-kanud alladhi yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Dia yang dia ingat hanyalah musibah-musibah yang dia alami, dan dia lupa nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Dia lupa. Jadi kalau ada sedikit masalah yang dia ingat musibah melulu, dia lupa kenikmatan yang dia rasakan sudah sering, berulang-ulang dan banyak, berkesinambungan. Terkadang dia terkena musibah, itu yang dia ingat-ingat terus. Ini namanya orang yang kanud. Tidak tahu bersyukur kepada Rabbul Alamin. Yang dipikir hanya yang susah-susah saja. Padahal kalau seorang mau jujur, dia bikin daftar misalnya. Daftar musibah yang dia alami dengan daftar kebaikan yang dia rasakan, tentu kebaikan yang lebih banyak. Coba antum ambil kertas satu. Musibah hari ini apa? Satu. Apa musibah coba? Ada enggak? Belum tentu ada. Musibah hari ini pagi ini apa? Diomelin. Ada yang bilang musibah pertama diomelin istri. Ya, itu musibah pertama dan utama. Dan itu bukan, kalau sudah terlalu sering itu namanya kan bukan musibah, itu namanya apa namanya? Pernak-pernik kehidupan. Kalau ternyata ada, kenyataannya enggak ada. Hari ini apa musibah? Enggak ada musibah saya alami, enggak ada. Nikmat banyak. Saya sudah makan gorengan tadi, alhamdulillah. Gorengan dari berbagai macam warnanya, ya. Alhamdulillah. Tadi udah minum, udah ngobrol, udah ketawa, alhamdulillah, udah sholat, alhamdulillah. Nikmat banyak. Kalau kita mau jujur, kita tulis nikmat itu sangat banyak dibandingkan musibah yang kita rasakan. Musibah sesekali. Nah, orang jangan lihat musibah melulu. Lihatlah kebaikan-kebaikan juga, sehingga dia tidak senantiasa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jalan hidup optimis. Ya biasalah, ini pernak-pernik kehidupan, problematika kehidupan. Kehidupan yang seperti ini pasti ada lika-likunya, tidak selalu nyaman. Nyaman terus ya di surga. Itu makna al-kanud, tidak bersyukur kepada Allah. Tapi ini ada tafsiran dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan al-kanud alladhi yamna'u rifdahu. Itu orang yang mencegah kebaikannya. Dia punya kebaikan, punya harta lebih, dia tahan. Dia tidak gunakan untuk silaturahmi. Dia tidak memberikan hadiah kepada ayah dan ibunya. Dia tidak bagi kebaikan kepada adik-adiknya dan kakaknya. Dia tidak beri kelebihan kepada ponakan-ponakannya. Rezekinya banyak, tapi dia pelit. Dia pelit. Harusnya kalau dia bersyukur, dia infakkan sebagian apa yang Allah berikan kepada dia.
Tapi ternyata tidak. Ini kanut. Yang kedua tadi yanzilu wahdahu. Ya. Yang tadi pertama pelit, yang kedua tadi sama juga pelit. Kalau dia lagi bersafar, dia singgah, maka dia memojok ya. Dia memojok, tidak mau orang makan sama dia. Seharusnya kan makan bareng-bareng sunnahnya. Bareng-bareng makan makan dua orang, makan bertiga, rame-rame ada pahala kebersamaan. Makan bareng, ada zikir kepada Allah ketika sedang makan. Enggak, dia mojok, pelit. Dia buka pelan-pelan. Dia makan tanpa bunyi. Insyaallah. Pelit luar biasa ya. Kalau dia punya teman pelit, payah ya. Payah. Saya dulu punya kawan pelit. Kalau dia makan aja. Gimana Firanda? Dia enggak bilang, ini enggak ditawarin sama kita juga mau tangan maju juga enggak enak. Dia enggak tawar sama sekali, santai terus ya. Dia makan lanjut aja. Ada sih basa-basi kayak silakan, kita juga enggak ngambil juga. Cuma enggak ada basa-basi, cuek aja. Berulang sekali, dua kali, tiga kali, ini yang pelit emang. Enggak enak punya teman pelit itu enggak enak. Enggak enak. Dan saya punya kisah tentang orang pelit banyak ya. Sudahlah, ini diantaranya. Ini pelit tingkat rendah. Saya sudah pernah cerita tingkat yang parah juga. Kata dia, ayo kita ambil barang. Oke, ambil barang. Ya, ambil barang. Saya butuh teman untuk ngangkat barang. Oke, saya temani. Naik taksi. Ini di Madinah ceritanya. Naik taksi. Angkat barang berat-berat. Habis itu dia bilang setelah saya angkat barang sampai pada tempat tujuan, kata dia, Firanda tadi uang taksi kok belum bayar. Allahu Akbar. Ini saya naik taksi karena kamu, sekarang suruh bayar. Ada ke orang pelit kayak begitu. Ada, tapi itu nyata hidup dan itu teman saya. Semoga dia sudah berubah ya. Ya, singgah sendiri, makan sendirian. Kalau ada orang gitu, kanut ya. Ngojok ya gitu. Di antara yang ketiga adalah wa yadribu abdahu. Ini yang jadi perhatian kita, dia mukul budaknya. Dia tidak bersyukur. Ini Allah, banyak orang enggak punya budak zaman itu. Yang punya budak orang kaya. Tidak semua orang punya budak, diperintah-perintah, disuruh-suruh. Tapi dia tidak tahu terima kasih sama Allah, dia pukul itu budak. Ya, tidak semua orang punya pembantu, banyak orang tidak punya pembantu. Dan tidak semua orang juga dapat pembantu yang baik. Kalau pembantu udah baik, mentang-mentang dia baik, kemudian dikerjain berlebihan, diomelin, ya enggak benar lah. Pembantu kita cari pembantu, ya suruh dia sesuai dengan pekerjaannya, tapi jangan dipukulin. Kalau kita enggak suka, berhentikan. Enggak cocok, berhentikan. Enggak usah kita maki-maki, berhentikan aja selesai. Kita maki dasar kamu goblok, enggak usah, berhenti aja. Dia kalau pintar dia bilang, kalau saya pintar ngapain jadi kerja sama kamu? Kamu jadi pembantu saya, kebalikannya. Ya, dia mungkin punya kekurangan, makanya dia tidak bisa dapat pekerjaan kecuali mungkin. Ya. Dan sebagian pembantu masya Allah pintar, cerdas ya, tidak berbeda-beda mereka. Tapi ada kehidupan yang memaksa mereka harus bekerja seperti itu. Ya. Kalau nggak suka jangan dipukulin, nggak suka berhentiin, selesai. Adapun mukul pembantu kemudian berkata-kata kasar seakan-akan bicara sama hewan, ini tidak pantas. Berarti Anda kanut, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang punya pembantu, tidak semua orang bisa bayar asisten rumah tangga, enggak bisa. Ya. Terus kasar, menghina, merendahkan. Dia juga manusia seperti kamu. Dia juga sholat, kamu sholat, bahkan bisa jadi dia sholatnya lebih khusyuk daripada kamu. Cuma kamu qadar Allah hartanya lebih banyak. Ya, maka Anda usahlah. Intinya kita berusaha kalau mati ini tidak punya masalah sama orang. Kalau berusaha gitu. Kalau kita punya masalah, pastikan kita yang terzalimi, bukan kita yang menzalimi. Pastikan. Itu akan kembali, enggak usah kalau uang kita diambil, hak kita diambil, akan kembali. Lebih baik kembali di akhirat daripada kembali di dunia. Jadi enggak usah perpanjang masalah. Enggak suka pecat, sudah. Kasih pesangon pulang udah. Enggak usah dimaki-maki, enggak usah dipukulin. Tapi hadis berikutnya, qala hadatsana Hajjaj bin Minhal, qala hadatsana Hammad bin Salamah, an Ali bin Zaid, an Sa'id ibn al-Musayyib, wa Hammad an Hubayb wa Humaid anil Hasan dari Hasan al-Basri.
Beliau berkata, "Anna rajulan amara gulaman lahu an yasnu'a ala ba'irin lahu fanamal gulam." Ada seorang majikan, dia memerintahkan budaknya untuk menimba air dari sumur untuk diberikan kepada onta. Fanamal gulam, ternyata sang budak tidur, capek mungkin kecapean, lupa ngambil nimba air dari sumur untuk diberikan kepada onta. Faja'a bi syu'latin min nar fa alqaha fi wajhi. Maka ini majikannya marah, dia ambil nyala api, mungkin semacam batang ada bakarnya, kemudian dia lemparkan ke wajah budaknya. Ya. Fataraddal gulamu fi bi'r, akhirnya gulam tadi kaget jatuh ke sumur. Kaget karena kena api, ya. Falamma asbaha ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala di pagi hari budak tadi lapor kepada Umar, karena Umar khalifah ketika itu. Fara alladhi fi wajhihi fa'ataqahu. Maka Umar pun melihat di wajah budak tadi ada bekas api. Mungkin dia cerita, dia keluhkan, maka Umar bilang, "Kamu merdeka. Kamu merdeka. Enggak ada urusan dengan majikan. Kamu merdeka karena telah dizalimi oleh majikan." Ya, namanya majikan zalim, jangankan sama budak, sama pembantu aja yang statusnya bukan budak, ada juga orang yang zalim sama pembantunya, ya. Namun hadis ini secara sanad lemah karena Hasan al-Basri tidak bertemu dengan Umar. Hasan al-Basri tidak bertemu dengan Umar sehingga riwayat ini riwayat yang munqati', terputus. Hasan al-Basri tabi'in, Umar sahabat. Makna tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Tetapi ada tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat tertentu. Contoh, Hasan al-Basri tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Sehingga kalau dia tidak pernah bertemu dengan Khattab, dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari Umar. Kalau dia mengkisahkan cerita tentang kisah Umar, berarti riwayatnya terputus. Riwayatnya terputus. Tapi kita satu lagi bab, ya. Bab bai'ul khadim, babun bai'ul khadim minal a'rab. Bab menjual budak kepada Arab Badui. Arab Badui yang kasar. Budaknya dia tidak suka, dia jual sama Arab Badui, kepada Arab Badui. Adapun hadisnya, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Ibni Amrah anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mentadbir budak wanitanya. Tadbir itu apa? Dia mengatakan, "Wahai budakku, kalau saya meninggal kau merdeka. Kalau saya meninggal kau merdeka." Ya. Mungkin budak ini mungkin kerjanya bagus. Aisyah merdekakan budak juga. Cuma budak ini dia tahan. Mungkin kerjanya bagus. Dia bilang, "Nanti kalau saya meninggal kau merdeka." Fashtakat Aisyah. Ternyata Aisyah setelah itu sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zutti. Ketika Aisyah sakit, dia merasa enggak enak pada tubuhnya. Ada saudara-saudaranya Aisyah bertanya kepada seorang tabib dari Sudan atau dari India tentang apa yang dialami oleh Aisyah. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashura. Sungguhnya kalian sedang bercerita kepadaku tentang wanita yang sedang disihir. Ketika dia mendengar sifat-sifat Aisyah, sakitnya di sini, kata orang ini, "Oh, itu disihir." Saharatha amatun laha, dan yang menyihir dia adalah budak wanitanya. Ini repot ini. Dia tahu, dia dukun berarti. Mungkin dia dukun atau dia memperkirakan ceritanya bagaimana. Ya mungkin dia bilang ini dia disihir, ini ciri-ciri orang disihir. Dan yang menyihir dia adalah budak perempuannya. Fa khubirat Aisyah, maka Aisyah dikasih tahu. Ya. Aisyah pun kaget, maka dia cek, dia tidak langsung membenarkan perkataan orang tadi atau dukun tadi. Ini boleh kalau ada orang kabar kita boleh cek. Karena dukun terkadang apa? Benar. Iblis terkadang jujur. Terkadang, seringnya enggak, ya. Maka Aisyah pun bertanya kepada budak wanitanya, "Sahartini, kau menyihir saya?" Faqalat, "Na'am." Iya, saya sihir Anda, wahai majikan. Faqalat, "Walima, kenapa kau sihir saya?" La tunjina abadan. Yaitu agar kau mati, kau tidak akan selamat. Kalau kau mati saya merdeka kan? Saya ingin kau cepat apa? Mati. Jadi Aisyah sudah baikin dia malah membalas dengan apa? Keburukan. Seandainya Aisyah tidak menjanjikan dia merdeka kalau Aisyah mati, mungkin dia tidak sihir Aisyah karena dia tahu kalau Aisyah mati radhiyallahu anha dia akan diwariskan kepada ahli waris berikutnya.
Tapi ketika Aisyah janji, nanti kalau saya meninggal kau merdeka, maka dia ingin segera merdeka. Maka dia pun menyihir Aisyah supaya mati. Subhanallah, sebagian sihir kejam. Sebagian sihir kejam. Nyihir buat bunuh orang. Nyihir buat bunuh orang, ngeri. Ya. Ngeri. Saya menghadapi sebagian ketika ruqyah seperti itu, ya. Jin itu diutus untuk membunuh, tidak ada tugas lain kecuali apa? Membunuh. Ini tidak akan kecuali yang dimasukin tadi mati. Kalau kesurupan masih mudah, yang sihir ini kadang-kadang kejam ya. Ada mungkin sihir cuma menyakiti, ada sihir untuk membunuh. Seperti ini dia sihir Aisyah radhiyallahu anha agar Aisyah dibunuh. Oleh karenanya penyihir hukumnya jelas dibunuh. Umar bin Khattab memerintahkan aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuh semua penyihir laki-laki, penyihir perempuan. Bunuh semua nenek sihir dan kakek sihir, semua dibunuh. Penyihir kurang ajar yang penyihir. Makanya dukun penyihir hukumnya dibunuh karena menyakiti orang. Orang normal-normal kemudian sakit. Diperiksa, di MRI, enggak ada apa-apa. Tapi sakit terus. Sakit terus. Maka ketika Aisyah tahu budak ini ternyata berbuat buruk kepada dia, maka Aisyah mengatakan ingin menghukum budak ini. Bi'uha min syarril arabi malakah. Atau milkah. Jual ini budak perempuan kepada orang Arab Badui yang paling buruk bersikap sama budak. Menjadi pelajaran bagi dia. Ya. Ini kisah bahwasanya, ini dalil bahwasanya jika ada budak yang melakukan kesalahan boleh dihukum dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan. Semakin parah hukuman juga boleh semakin besar ya. Seperti budak ini sangat parah. Aisyah sudah berbuat baik sama dia, ternyata dia malah ingin bunuh siapa? Aisyah. Maka Aisyah tidak membiarkan dia saja, ya, karena kalau dia dimerdekakan dia akan berbuat buruk juga. Mending dia dijual di orang yang bisa bersikap tegas, kasar sama dia sebagai hukuman baginya. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.